Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hyundai itu mungkin salah satu pabrikan mobil yang perkembangannya paling pesat di Indonesia 2-3 tahun terakhir ini, sejak diambil alih oleh prinsipalnya langsung. Bahkan saya sampai beli ini Hyundai Kona Electric karena memang mereka pioneer juga untuk mobil listrik di Indonesia. Tapi di video kali ini saya mau membahas satu produk mereka yang menurut saya menetapkan standar baru di kelasnya, dan saya berani bilang ini adalah yang paling canggih di kelasnya. Ini adalah Hyundai Creta Prime. Dia di kelas medium SUV. Dan di video kali ini saya bukan mau mereview. Nanti reviewnya itu akan ada lengkap di Auto Driver. Tapi saya mau tunjukin beberapa fitur spesial dari mobil ini yang menurut saya itu menetapkan standar baru di kelasnya dan rasanya layak untuk kita apresiasi. Karena ini fitur-fitur yang sebelumnya tidak pernah, atau kalaupun pernah sangat jarang kita temui di segmen medium SUV. Kita lihat apa saja. Yang pertama yang menurut saya menakjubkan dari Hyundai Creta ini adalah kebebasan kita untuk menentukan spek sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada 5 varian, ada 4 trim kemewahan, dan ada 2 pilihan transmisi untuk mobil ini. Yang paling mahal ini seperti di belakang, ini Hyundai Creta Prime. Itu harganya 397,5 juta rupiah. Kalau mau yang two-tone itu 399 juta rupiah. Tapi di tipe yang paling basic, Hyundai Creta Active dengan manual transmission, itu harganya di 279 juta rupiah. Jadi antara yang paling murah sampai yang paling mahal itu selisihnya 120 juta rupiah. Menurut saya itu adalah rentang yang sangat lebar, dan itu artinya kita bisa benar-benar menentukan mana spek yang sesuai dengan kebutuhan kita, karena nggak semua orang butuh yang selengkap Prime ini. Kalau misalnya kita enggak deh, saya mau benar-benar spek yang saya sendiri, itu juga bisa. Mereka ada program My Own Creta, jadi Anda bisa memilih sendiri spek mana fitur yang mau dimasukkan ke mobil, mana yang tidak. Dan nanti setelah Anda memesan, Anda dibuatkan mobilnya mungkin 2 bulan sampai 3 bulan dan akhirnya dikirim ke Anda. Dan program seperti itu biasanya hanya ada di mobil-mobil premium. Bahkan di Indonesia tidak ada satupun merek yang bisa customize mobil sefleksibel Hyundai Creta ini. Ini satu-satunya di Indonesia yang bisa. Nah, karena sekarang kebetulan saya sudah ada Hyundai Creta Prime, artinya speknya yang paling lengkap, semua fitur yang ada dimasukkan ke sini. Sekarang kita lihat fitur-fitur yang spesial yang menetapkan standar baru di kelasnya. Oke, kita nyalain dulu. Nah, itu dia langsung kelihatan fitur berikutnya yang menurut saya ini sudah layak jadi standar di mobil-mobil, itu adalah instrumen digital. Kenapa instrumen digital? Karena instrumen digital itu bisa memuat banyak sekali informasi dan kelihatannya juga keren, bikin mobil itu menjadi terlihat modern dan futuristis. Apalagi di sini dia sudah bisa diubah-ubah tampilannya atau diubah melalui ini. Jadi ngikutin driving mode. Oh, bisa seperti ini. Wah, bisa seperti itu. Nah, itu dia instrumen digital. Berikutnya, fitur yang keren untuk kelas medium SUV ini. Panoramic roof memanjang dari depan sampai belakang, bahkan ini juga bisa dibuka. Ini bukan hanya bikin mobil itu terasa mahal, tapi juga bikin kabin itu jadi terang dan nuansanya lebih lega. Apple CarPlay dan Android Auto itu sudah standar di Hyundai Creta, jadi kita tinggal hubungkan ke USB slot, dia akan langsung konektivitasnya ke Apple CarPlay dan Android Auto. Oke, sekarang sudah banyak mobil yang memakai Apple CarPlay dan Android Auto, tapi belum semuanya. Tapi saya berharap kedepannya bisa pakai itu, karena sekarang memang gadget kita sebagian besar atau mungkin hampir semuanya ya, itu benar-benar cuman Android atau Apple. Dan dengan Apple CarPlay serta Android Auto, kita tuh bisa mengkoneksikan gadget kita ke mobil secara sangat mudah, dan banyak sekali fitur yang bisa diakses dari Apple CarPlay dan
Android Auto. Audionya sudah audio premium dari Bose, jadi menyenangkan sekali. Di kelas medium SUV kita memiliki pilihan untuk audio yang premium, karena audio premium seperti dari Bose ini suaranya lebih powerful, kemudian suaranya lebih jernih, detailnya lebih bagus, dan ini cocok bagi Anda yang nggak suka ngutak-ngatik audio. Jadi dari standar sudah bagus suaranya. Saya tadinya bingung itu apa ya yang di konsol tengah ini. Ternyata itu adalah air purifier. Jadi ada air purifier yang bisa dioperasikan langsung dan keluar hembusannya dari sini. Air purifier kan menjadi salah satu yang banyak dibutuhkan orang sekarang karena concern ke udara yang bersih, apalagi kita lagi pandemi. Jadi misalnya kita sering bawa orang yang kita nggak tahu ininya, mati kepencet. Nah, kita nyalain lagi. Ada bunyinya. Jadi kalau kita sering bawa orang, kita ingin kualitas udara yang lebih bersih, nah ini ada air purifier yang bisa diatur ininya, apa kekuatannya, semua itu bisa diatur. Ada turbo loh. Bisa di lock kalau kita nggak pengen kepencet nggak sengaja, kita lock. Nah, ini di lock ini jadi udah nggak bisa kepencet. Kalau kita mau unlock, kita tinggal pencet lagi yang lama. Nah, seperti itu. Ada buat pengaturan filternya juga. Biasanya air purifier standar itu hanya di mobil premium, tapi di kereta udah ada. Electric parking brake dengan fitur auto hold sekarang memang sudah banyak digunakan, tapi yang ini yang belum. Drive mode yang bermacam-macam. Jadi driving mode itu yang kita tahu biasanya normal atau sport. Ya, kadang-kadang ada eco, tapi di sini tuh lengkap sekali. Kita lihat ya, drive mode-nya ada apa aja. Yang pertama ada eco, kemudian ada normal, ada sport, ada smart. Nah, smart ini yang dia bisa membaca perilaku kita seperti apa dan dia menyesuaikan. Kemudian belum habis di situ, itu eco, normal, sport, dan smart. Itu untuk kalau kita di aspal. Kalau kita pencet traction, dia ada 3 lagi. Ada snow, ada mud, ada sand, ada salju, lumpur, dan pasir. Memang mobil ini penggerak depan, tapi komputernya tuh berusaha mengoptimalkan kalau misalnya kita melewati medan-medan tersebut. Oke lah, salju kita nggak ada, tapi pasir dan lumpur ya kadang-kadang kita bisa melewatinya dan tersedia drive mode-nya. Nah, ini juga satu yang berguna, yaitu pendingin kursi. Ini berguna banget buat mendinginkan kalau misalnya kita habis parkir di tempat panas. Dan iya, bukan pemanas. Kalau pemanas nggak terlalu banyak gunanya, malah banyak kepake buat ngerjain teman sebelah. Tapi ini pas ada pendingin kursi. Kita sampai ke sebuah fitur yang paling istimewa dari mobil ini, yaitu BlueLink. Jadi BlueLink pada dasarnya adalah menghubungkan gadget Anda dengan mobil dan Anda bisa mengatur banyak hal dari sini. Sekarang kita buka. Nah, di sini ada BlueLink. Oke. Begitu kita buka, langsung kelihatan berapa jarak tempuh yang tersisa dari mobil, kemudian status dari mesin. Ini mati, tapi kuncinya masih terbuka. Dan kita bisa mengunci mobil kita dengan kunci pintu. Kita masukin pin dulu. Nah, pin itu selama 10 menit kita nggak perlu masukin pin lagi. Nah, dia sudah terkunci. Jadi ini kunci mobil malah nggak perlu disentuh sama sekali, udah kantongin aja. Kita bisa ngecek kondisi mobil, terus habis itu kita bisa buka kunci pintu lagi. Nah, ini, nah dia udah kebuka. Sekarang kita kunci lagi. Sekarang kekunci lagi. Kemudian dia bisa menyalakan mesin dari handphone. Gampang banget, tinggal pencet nyalakan mesin. Udah gini aja. Perintah kendali jarak jauh terkirim. Dia menyala. Oke, kenapa ada delay gitu ya? Kita matiin dulu deh mesinnya. Kita bisa matiin lagi dari sini.
Matiin cepet. Nyalain pertama kali memang agak delay karena memang diperiksa dulu semua kondisinya apakah udah oke untuk menyalakan mesin. Dan sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara handphone ini dengan mobil. Jadi dia bukan seperti remote yang dia ada hubungan gelombang langsung ke mobil, tapi dia akan ke server. Jadi perintah dari handphone ini akan disampaikan ke server dan server akan menyampaikan ke mobil. Kenapa bisa? Karena di dalam mobil, di dalam head unitnya itu ada micro SIM card yang dia bisa ada layanan datanya. Jadi benar-benar dia bisa menerima perintah dari servernya. Jadi begitu terima perintah dari server, ketika semua kondisinya oke, dia nyalakan. Jadi ada internet terintegrasi di mobil ini khusus untuk BlueLink. Nah, karena dia sudah dikendalikan oleh internet, jadi kita tidak perlu dekat dengan mobil untuk mengoperasikannya. Nah, ini berguna misalnya kita parkir gitu ya, parkir di basement, kita nggak tahu, lupa, aduh di mana ya? Udah deh kita nyalain lampunya. Jadi kita bisa nyalain lampu seperti ini. Nanti hazardnya nyala. Nah, itu dia, udah nyala. Nah, ini kalau diparkir di tempat yang gelap, kilau dari lampu hazard ini bisa kita lihat gitu. Tapi kalau misalnya masih nggak kelihatan, aduh kemana ini mobil, masih nggak kelihatan dari nyalain lampu, kita nyalain lampu dan klakson. Oh iya, di situ mobilnya. Oke, kita matiin dulu. Terus lebih hebat lagi, pada saat kita nyalain mesin, kan AC otomatis nyala. Ini kita juga bisa setel suhu di kabinnya mau seperti apa. Bisa sampai minimal itu bisa sampai yang paling dingin tuh di bawah 17 derajat Celcius. Kemudian kita bisa pengaturannya macam-macam, mau nyalain mesin dan AC atau nyalain mesin aja, AC-nya nggak usah dihidupin, atau pakai temperatur terakhir di mobil itu juga bisa. Kemudian ada pemanasan. Jadi bisa juga kalau misalnya mobilnya berembun, kita panasin kaca depan dan pakai defogger belakang, itu juga bisa diatur dari sini. Dan yang lebih canggih lagi, BlueLink ini bisa menghubungkan kita langsung ke call centernya Hyundai. Misalnya terjadi apa-apa darurat, kita bisa langsung ke call center. Dan kalau mobil kita dicuri, nggak usah khawatir, karena di sini kita bisa tampilkan di peta mobilnya ada di mana. Langsung deh ketahuan. Jadi kelihatan kitanya di mana, ada titik di sini, artinya handphonenya berada di mana dan mobilnya berada di mana, itu langsung bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya dicuri, walaupun yang mencuri juga pakai kunci asli, kita bisa deteksi mobil ini ada di mana. Kalau kita sudah melakukan pengejaran dan ceritanya kita mau nangkep, misal kita udah bawa polisi gitu ya, dari sini kita bisa dihubungkan ke call centernya Hyundai, minta untuk menonaktifkan mobil. Jadi bisa diaktifkan begitu pencurinya mematikan mesin, misalnya ketika diparkir atau isi bensin, tidak akan bisa dinyalakan lagi sama sekali dan lokasinya kelihatan dan Anda tinggal datang ke lokasi. Pastiin kalau datang ke lokasi jangan sendiri ya, siapa tahu penjahatnya serem-serem, ajak polisi. Nah itu, fasilitas seperti BlueLink ini sebenarnya sangat simpel untuk pemakai karena benar-benar terintegrasi dengan handphone kita. Handphone kita harus di pairing dulu dan kita bagaikan bisa melacak atau memantau kondisi mobil kita, mengaktifkan beberapa fitur hanya dari handphone. Saya rasa ini satu inovasi yang canggih dan tepat guna dan memberikan rasa tenang dan rasa nyaman di penggunanya. Dan ini rasanya satu-satunya di kelasnya Hyundai Creta ini. Oke, sekarang kita bawa jalan untuk beberapa fitur lagi yang spesial dari mobil ini. Yang pertama ada lane keeping assist. Jadi dia bisa menyetir mobil sendiri sesuai dengan lajurnya. Ini enak sekali, ini rileks sekali kalau misalnya ke luar kota.
Oke, memang tidak dianjurkan untuk melepas tangan seperti ini, tapi dia bisa menyetir sebelum setengah menit ada peringatan untuk kita memegang setir, atau kita pegang aja setir begini, tapi seluruh pengendalian itu dilakukan oleh mobilnya. Ini enak banget buat perjalanan jauh, fitur seperti ini. Yang kedua, mobil ini juga dilengkapi sejumlah fitur pemantau keadaan sekitar yang bisa menyelamatkan kita. Misalnya dia ada emergency braking kalau misalnya mobil ini menilai bahwa kita mau menabrak mobil depan. Kemudian ada blind spot monitoring, ada lane departure warning, bahkan juga ada safe exit. Ketika kita mau keluar, dia akan melihat di area blind spot. Jika ada kendaraan, dia akan memberi peringatan. Kemudian hal lainnya, walaupun ini sudah ada di Hyundai lainnya, adalah one touch turn signal. Jadi kalau kita send ke kiri atau ke kanan setengah aja gini, dia akan nyala 3 kali. Oke, semua mobil juga memang sudah banyak yang 3 kali menyala. Tapi kadang-kadang di Indonesia itu nggak cukup gitu. Kadang-kadang kita suka membutuhkan 5 kali atau bahkan 7 kali. Dan di mobil ini kita bisa mengatur kalau kita aktifkan setengah seperti itu, 1 kali nyala, 3 kali nyala, 5 kali nyala, atau 7 kali nyala. Jadi ini cocok buat keadaan Indonesia. Hal berikutnya yang cukup menarik adalah SOS button. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan micro SIM card dan ada datanya juga di situ. Jadi tinggal 1 kali pencet ini, Anda akan langsung terhubung dengan call centernya Hyundai jika terjadi darurat. Memang tidak langsung ke polisi, tapi minimal kalau Anda butuh sesuatu, misalnya kecelakaan, dari call centernya Hyundai juga akan bisa membantu untuk menyiapkan yang diperlukan untuk membantu Anda. Biasanya tombol SOS ini kalau di mobil-mobil lain ini tidak berfungsi, tapi kalau yang di mobil ini berfungsi. Saya nggak mau nyoba, nanti kasihan call centernya dapat panggilan palsu. Dan hebatnya lagi, Lane Keep Assist ini bahkan berfungsi sampai kecepatan yang pelan sekalipun, bahkan sampai di kemacetan dia tetap membaca dan dia bisa mengarahkan setir. Nah, layanan seperti SOS Call, kemudian BlueLink, itu kan membutuhkan internet. Makanya tadi seperti saya bilang sudah tertanam micro SIM card dan ada paket datanya. Tapi kan paket data itu bisa expire dan harus diperpanjang. Nah, selama 3 tahun pertama Anda tidak perlu pusing karena itu sudah otomatis diperpanjang secara gratis oleh Hyundai-nya. Dan saya yakin kalau sebenarnya kalau itu pakai biaya sendiri juga tidak mahal, cuman mungkin bisa kelupa. Makanya untuk 3 tahun pertama Hyundai memperpanjang secara otomatis dan gratis, dan Anda bisa menikmati semua fitur yang membutuhkan internet itu secara gratis di kereta. Belum pernah ada di segmen ini sebelumnya. Itulah fitur-fitur istimewa di Hyundai Creta yang menurut saya menetapkan standar yang tinggi untuk kelas medium SUV. Fitur mana yang favorit bagi Anda? Silakan Anda komentar di bawah. Kalau review lengkap mobil ini nanti ada di Auto Driver, bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana kenyamanannya, keheningannya, performanya, konsumsi bahan bakar, kelebihan dan kelemahannya itu nanti lengkap di Auto Driver. Kebetulan Adit yang ngetes, bukan saya. Makanya karena saya nggak ngetes, saya seneng banget bisa ketemu dengan Hyundai Creta dan bisa mencoba langsung fitur-fiturnya yang sebelumnya saya cuma baca di brosur. Dan ternyata fitur-fitur ini menunjukkan keseriusan Hyundai untuk memberikan inovasi dan teknologi serta fitur baru ke konsumen Indonesia. Dan pada akhirnya kita juga yang menang karena kita ditawari banyak fitur yang sebelumnya kita nggak pernah dengar ada di kelas ini. Sekarang ada, bahkan kita juga bisa memilih fitur sesuai dengan kebutuhan kita. Dan saya harap kedepannya Hyundai terus berinovasi seperti ini, terus memberikan kejutan-kejutan dan memberikan benefit lebih bagi konsumennya. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.